Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, Aksio. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelas pimpin kelasnya terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Aksio. Pagi, Aksio. Oke, baik. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Sebelas TKJ Aksio. Abdillah, Ahmad Abiyu, Armansyah, Bestia, Kelvin, Cindy, Risma, Deno, Elvina, Gary, Glenn, Hafsah, Hilal, Jasena, Mario, Hafiz, Jeffrey, Nosa, Kezia, Rifki, Salsabil, Samdia, Yusuf. Baik, hadir semua ya. Aksio. Ibu lihat dulu kebersihan kelasnya. Gimana kelasnya ini? Ada sampah tidak di sekelilingnya? Alhamdulillah Aksio tetap menjaga kedisiplinannya dalam menjaga kebersihan kelas ya. Ibu tanya dulu dong, apa kabarnya hari ini Aksio? Tubuhku fresh. Sekali lagi. Apa kabarnya hari ini Aksio? Hatiku, pikiranku, tubuhku fresh. Tepuk tangan dong dulu untuk Aksio. Kalau memang merasa sudah fresh, hati, pikiran, dan tubuhnya berarti siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Kalau siap berdiri dulu dong semuanya. Mau ngapain ya kita kira-kira? Kita mau pemanasan dulu pagi ini agar lebih semangat ya. Nah, ini Ibu ada sedikit ice breaking yang akan melatih gerak otot-otot tubuh. Speakernya ini sudah terkonek Bluetooth ya? Nggak apa-apa, kita ikut gerakan saja. Musiknya anak-anak Ibu semua Aksio dengarkan saja ya. Jadi ikuti apa yang ada di layar di depan gerakannya. Lakukan semuanya sesuai dengan yang ada pada tampilan di depan. 3, 2, 1. Dengan semangat ya. Tarik ya. Pukul. Iya.
Gerakan badannya. Putar. Hidupin kompor ya. Hidupin keran air. Zoom out. Salah ya. Bye-bye. Oke, tepuk tangan Aktio. Silakan kembali ke tempat duduknya. Gimana? Sudah lebih fresh? Sudah lebih menantang untuk belajar? Sudah. Kalau sudah, otot-ototnya sudah, hati dan pikirannya sudah, tadi sudah berdoa, sudah ice breaking, sudah ditanya kabarnya berdasarkan isi hatinya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira apa materi kita pada hari ini? Apa? Teks prosedur. Sudah ada di depan ya, karena dan juga sudah kita pelajari pada minggu lalu. Benar, minggu lalu sudah mempelajari? Apa materinya? Teks prosedur. Kalau memang merasa sudah, Ibu mau bertanya sama semuanya yang bisa menjawab. Kira-kira pada minggu lalu itu kita mempelajari teks prosedur yang seperti apa? Atau pembelajarannya seperti apa? Ada yang bisa? Coba tunjuk tangan. Minggu lalu kita belajar, wah luar biasa, ingatannya hebat semua ya, karena udah fresh ini. Ibu mau tanya yang deket aja deh, yang ganteng, Abang Nosa, ketua kelas kita ya. Jarang-jarang ketua kelas kan sering dipanggil, sekarang Ibu mau tanya. Ayo, apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Mungkin di pengertiannya. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan atau suatu yang ingin ditempuh lah gitu. Kayak contohnya kita ingin membuat kue gitu. Jadi dalam teks prosedur tuh disediakan gitu langkah-langkah membuat kue dari awal sampai akhir dia menyajikannya. Benar? Benar? Tepuk tangan dulu buat Nosa. Jadi minggu lalu itu kita mempelajari tentang pengertian, memahami apa itu teks prosedur. Jadi langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itulah teks prosedur. Ibu mau tanya, kali ini jurusan apa? TKJ Aksio. Teks prosedur yang seperti apa yang berhubungan dengan jurusan kalian? Minggu lalu kita pelajari ya. Siapa yang tahu? Ayo. Teks prosedur. Oke, Abdi duluan. Silahkan Abdi, apa yang berhubungan dengan jurusan kita? Minggu lalu kita sudah bahas ini ya, yang berhubungan dengan jurusan. Langkah-langkah mengonfigurasi robotik, Bu. Langkah-langkah mengonfigurasi robotik. Itu pelajaran kamu di jurusan. Iya, kira-kira seperti apa itu yang berhubungan dengan teks prosedur itu? Langkah-langkahnya ya. Robotik adalah ilmu tentang membuat robot yang bekerja otomatis dengan pemrograman. Nah, Mengonfigurasikan cukup tentukan hardware, software, dan nanti akan diuji coba dengan dikalibrasi dengan aplikasi.
aplikasi atau mungkin dari web. Nah, semua itu ada di buku pelajaran kamu? Ada Bu. Di materi pelajaran jurusan ya. Nah, berarti semua itu dimulai dari teks prosedur mengonfigurasi robotik. Benar nih yang dipelajari, benar? Nah, tepuk tangan dulu dong untuk Abdi. Silakan duduk Abdi. Jadi teks prosedur itu banyak. Tadi Nosa ada kasih contoh, misalnya mau membuat suatu makanan. Karena kalian saat ini ada di jurusan TKJ, pastilah ibu bertanya, kira-kira teks prosedur seperti apa yang dapat kita manfaatkan sesuai dengan jurusan kita. Nah, tadi Abdi mengatakan pada saat pembelajaran jurusan ada mempelajari mengkonfigurasi robotik. Jadi di situ ada langkah-langkahnya, Bu. Itulah teks prosedur. Berarti berhubungan tidak? Berhubungan. Jadi mempelajari teks prosedur ini ada hubungannya juga dengan pembelajaran jurusan, khususnya di jurusan TKJ. Oke anak-anak ibu semua, tadi kita sudah bahas mengenai merefleksi sedikit tentang pembelajaran pada minggu lalu. Nah, pada hari ini apa yang akan kita pelajari? Berikut adalah tujuan pembelajarannya. Silakan bacakan bersama dengan suara yang lantang. Oke, peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan benar. Nah, jadi nih akhir nanti setelah kita mengetahui apa itu teks prosedur, setelah kita mengetahui teks prosedur yang baik dan benar seperti apa, kalian akan diminta untuk membuat. Namun kita harus pahami dulu, kita analisis terlebih dahulu struktur dan kebahasaan itu seperti apa yang baik dan benar. Jadi untuk membuat teks prosedur itu ada juga langkah-langkahnya ya. Sama seperti teks prosedur itu sendiri. Jadi untuk membuat sebuah teks itu kita harus tahu dulu struktur dan kebahasaannya. Nah, menganalisis berarti dari sebuah teks lagi. Sudah benarkah struktur? Sudah benarkah kebahasaannya? Nah, kira-kira struktur dan kebahasaannya itu seperti apa? Mau tahu nggak? Sebelum mau tahu, kita lihat dulu tayangan yang satu ini. Boleh. Sorry.
Oke, luar biasa. Gimana? Seru nggak? Nah, ini adalah video pembelajaran di mana sesuai dengan jurusan kalian, yaitu apa? Ya, TKJ dengan judul tutorial bongkar pasang laptop. Kira-kira ibu mau tanya nih, kalau seandainya kalian ibu minta buat video seperti ini, langkah yang akan kalian lakukan adalah apa pastinya? Bisa melakukan kegiatan bongkar pasang laptop, bukan buat videonya ya, tapi melakukan kegiatan yang akan kalian shoot menjadi sebuah video tersebut. Apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu? Iya, pastinya apa? Menyiapkan, membuat, dan apa? Membaca langkah-langkah dari hal atau dari yang akan kalian bikin. Seperti ini, bongkar pasang laptop. Kalian pasti baca dulu, mengetahui dulu, mempelajari dulu cara, alat dan bahan, langkah-langkah dari bongkar pasang laptop itu seperti apa. Jadi semuanya bermula dari sebuah teks prosedur. Nah, jadi itulah pemanfaatan sebuah teks prosedur. Jadi untuk dapat mempunyai kemampuan membongkar pasang sebuah laptop, tadi kata Abdi di awal misalnya membuat sebuah robotik ya. Nah, bagaimana kalian bisa membuat robotik itu? Kalian harus tahu langkah-langkah membuatnya terlebih dahulu. Jadi gimana? Baca dulu, pelajari dulu, ketahui dulu teksnya ya, teorinya dari sebuah teks prosedur yang telah dibuat. Nah, jadi bagaimana teks prosedur yang baik dan benar itu bisa dipahami sehingga kita bisa mampu membuat, melakukan, menggunakan sesuatu. Harus apa teksnya? Harus sesuai dengan apa? Struktur dan kaidah kebahasaan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kira-kira inilah struktur teks prosedur yang harus ada di suatu teks prosedur. Ada apa saja? Tujuan. Kemudian material. Selanjutnya langkah-langkah. Dan yang terakhir adalah penutup. Nanti akan lebih panjang lagi penjelasan dari Ibu. Tujuan itu seperti apa? Langkah-langkah itu, material dan penutup. Kita ketahui dulu kebahasaannya. Ada apa saja? Iya, selanjutnya. Kemudian selanjutnya. Oke, dan yang terakhir menggunakan konjuksi temporal. Nah, inilah kita ada project. Nah, projectnya apa? Minggu lalu kita juga udah melakukan sebuah tugas kelompok ya, namun kelompoknya sudah Ibu bentuk, kelompok kecil dan kelompok besar. Nah, yang kali ini adalah kelompok besarnya. Ada berapa kita bentuk pada minggu lalu? Satu kelompok ada berapa orang? 5. Nah, setelah ini anak-anak Ibu semua akan Ibu bentuk kelompoknya, duduk berdasarkan kelompok. LKPD sudah Ibu kirim di grup WhatsApp kelas kita, pelajaran kita di Telegram. Silakan nanti dibuka masing-masing kelompok, nanti Ibu juga akan buka. Sekarang anak-anak Ibu semua duduk dulu berdasarkan kelompoknya. Ya, kita akan mengajarkan sebuah proyek menganalisis sebuah teks prosedur. Oke, sudah dibentuk kelompoknya. Ini laptop siapa?
Ini dibawa laptopnya nak. Oke. Sudah buka dulu grup Telegramnya ya nak. Nanti kalian buka link yang nanti berisikan LKPD seperti ini. Sudah? Sudah, oke. Sebelumnya Ibu mau tanyakan, apa kabarnya hari ini Aksio? Pikiranku, tubuhku, fresh. Tepuk tangan dulu dong. Jadi, kelompok sudah terbentuk, hati, pikiran, tubuh sudah kembali fresh. Perhatiannya ke Ibu dulu sebelum Ibu perintahkan tugas proyek pada hari ini yang berhubungan dengan menganalisis sebuah teks prosedur. Jadi di grup sudah Ibu kirim LKPD seperti ini. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Nanti bersama teman kelompok dibaca PPT. PPT ini berisikan materi yang ini, yang lagi Ibu tampilkan. Oke? Nanti kalau kalian merasa ada terkendala apapun dalam menganalisis, silakan buka PPT tersebut dan baca materinya. Selanjutnya di situ ada contoh teks prosedur dan di sini ada perintah tugasnya, lembar tugasnya. Jadi kalian bisa mendownload. Nanti tampilannya seperti ini. Oke? Tampilannya seperti ini. Ya. Ibu harus buka dulu, sabar ya. Oke, nanti tampilannya anak-anak Ibu semua boleh merubahnya menjadi suatu PPT yang nantinya kalian semua akan presentasikan ke depan. Ada kelompok yang terpilih, kelompok hebat pastinya yang terpilih itu untuk presentasi ke depan. Oke, jangan lupa masing-masing kelompok siapkan yel-yel terbaiknya di awal sebelum mempresentasi. Jadi walaupun belum tahu siapa yang akan maju, semuanya harus siapkan yel-yel ya. Jadi di sini ini adalah bentuk lembar kerja anak-anak Ibu semua nanti dikerjakan. Yang akan kalian analisis adalah struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Materinya ada di PPT-nya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk proyek kita pada hari ini. Teksnya Bu, ya enggak? Teksnya, masing-masing kelompok sudah Ibu share teksnya. Jadi beda-beda. Jadi coba dicek di grup. Jadi teksnya ada berupa file di grup masing-masing ya. Sudah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu, sedikit ini Ibu kasih stimulus. Stimulus bagaimana struktur itu. Sedikit ya, lihat. Ada apa? Tujuan. Di mana tujuan nanti berisikan bagian yang merupakan pengantar topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Contoh tadi robotik. Jelaskan dulu. Si Abdi tadi menjelaskan robotik itu apa. Jelaskan dulu pengertian robotik, tujuannya membuat robotik itu. Paham? Dan itu letaknya di bagian awal yang namanya tujuan. Sampai di sini paham? Kalau material jangan ditanya lagi yang berhubungan dengan alat dan bahan. Nah, langkah-langkah itu tadi juga tuh di video tadi ya. Di setiap videonya ada tuh step 1, step 2, ya, step 3. Nah, itu juga ada di teks prosedur yang berisikan langkah yang merupakan langkah. Nah, ini dia. Ya, merupakan petunjuk pengerjaan, petunjuk mencapai tujuan itu seperti apa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk proyek kita? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu beri waktu 30 menit dari sekarang untuk mengerjakan proyeknya bersama teman kelompok. Silahkan dimulai.
Gimana? Paham tugasnya, proyeknya? Dibaca dulu ya teksnya. Kalian dapat teks yang mana? Coba udah dibuka di WA. Ada Bu di Oke. Yang mana itu? Coba di zoom aja. Nih, tentang apa itu judulnya? judulnya Bu tentang meredakan kejengkelan. Oke, meredakan kejengkelan pada hari Senin ya. Nah, tuh, berarti itu ada langkah-langkahnya gimana caranya, ada teks prosedurnya itu agar kalian tahu tuh tidak jengkel di hari Senin karena ada upacara, ada kegiatan ya, di mana setelah libur. Oke, lakukan di mana udah sesuai nggak tuh teksnya tuh, strukturnya, kaidahnya ada nggak, temukan di situ ya. Oke, paham yang dikerjakan? Paham. Dibuat pakai PPT, pakai Canva. Kan ini jago-jago nih ya. Dipindahkan ya, jangan di Word saja. Oke, biar cantik nanti pada saat presentasi. Ayo, wah ini kelompok cewek-cewek nih, ciwi-ciwi. Siap belum? Belum, pasti baru mulai ya. Dapat teks apa judulnya? Bongkar pasang laptop. Sama nih kayak video yang tadi nih. Nah, yuk kita kira-kira sama nggak nanti nih bentuk strukturnya, teksnya udah sama belum? Kayak dibuat, udah buat pakai PPT. Siapin ya. Berarti sudah ada ya ini temnya ya. Oke, dikerjakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh bertanya ya, nanti Ibu ke sana ya. Iya Nusa. Kan di LTS itu kan ada kebahasan verba itu maksudnya gimana kan? Verba itu kan kata kerja. Iya. Nah, coba dibuka bukunya. Nanti di situ bahasanya memang berbeda, tapi ada yang sama, maksud dan tujuannya sama. Misalnya kata kerja, kata verba. Itu mana tuh kaidah kebahasannya? Di PPT juga ada. Bisa dibuka PPT-nya ya. Iya, sama-sama. Udah beberapa persen pengerjaannya kira-kira? 90%? Wow. Luar biasa. Kelompok 1 udah berapa persen?
70. Kelompok sini udah berapa persen pengerjaannya? 85%. 95. Kelompok sini udah berapa persen? 85%. Ayo, sebentar lagi jadikan 100% finishing. Baru kita nanti akan melakukan pengacakan. Siapa yang nantinya akan terpilih untuk jadi penampil presentasi pada hari ini. Oke, 5 menit lagi ya. Yang tadi 85%, 65% pengerjaan, silakan diselesaikan menjadi 100%. Oke, selesai. Sudah 100% semuanya? Sudah? Oke, kalau seperti itu mari berdoa. Ayo semuanya, apa kabarnya hari ini Aksio? Tubuhku fresh. Mari, hatinya yang sudah fresh harus terima kenyataan dia akan presentasi pada pagi hari ini. Baca doa, jangan komat kamit baca mantra, tapi baca doa ya. Kira-kira siapakah kelompok terpilih yang akan presentasi pada pagi hari ini dengan tujuan pembelajaran menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Maunya ada musik ya. Deng 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 deng. Luar biasa, kelompok 1. Tim cewek cantik. Siapa kelompok 1 nih yang cewek kan kalau tidak salah Ibu? Benar, oke.
Disilakan kepada kelompok 1 untuk maju presentasi ke depan. Filenya tadi semua udah dikirim ke grup. Oke, disilakan menggunakan laptop Ibu, boleh. Tadi perjanjian di awal pakai yel-yel ya. Silakan Ibu memberikan waktu dan tempat seluas-luasnya untuk yang akan presentasi. Yang tidak beruntung untuk tampil pada hari ini sambil temannya lagi persiapkan, dengarkan Ibu ya. Dengarkan Ibu, nanti moderator akan memerintahkan untuk ada bagian tanya jawab ya, tahap tanya jawab. Jadi anak-anak Ibu semua masing-masing kelompok wajib memberikan 1 pertanyaan ya, yang akan dijawab oleh tim penyaji. Jadi semuanya harus perhatikan. Itu tadi filenya sudah ada di grup Telegram kita, boleh dibuka juga jika nggak nampak di layar di depan ya. Periksa apakah semua komponen berfungsi dengan baik dan tidak
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yusuf dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika kita melakukan pembongkaran dan pembersihan itu tanpa membaca prosedur teks? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mustafa Maulida. Saya dari kelompok 1. Saya ingin menanyakan pertanyaan. Saya dari kelompok 3. Saya ingin menanyakan kalau misalnya tadi kan di awal tuh kalau di langkah-langkahnya itu ada kayak menggunakan apa namanya kayak gelang anti statik segala macam gitu. Nah itu fungsi gelang anti statik sebenarnya itu buat apa gitu? Dan apakah perlu digunakan atau hanya sekedar pajangan aja? Nah itu saja yang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafaqul Wadana. Ingin bertanya, tadi kan di bagian langkah-langkah praktik kembali laptop ada melakukan pengujian laptop. Apa yang akan kalian lakukan jika laptopnya error? Dan lanjut gue.
jika tidak hidup, kami akan melakukan pengecekan lebih lanjut. Apakah cukup, Arman? Baik, terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Ya, cukup. Oke, itu saja dari kami. Yang berlaku silakan akan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kembali kepada kelompok penyaji. Juga tidak cukup untuk menambah kelompok, jadi kelompok tidak ada berikutnya. Siap-siap, 3 kelompok ini akan tampil ke depan. Pasti ada kebagiannya ya, 4 kelompok lagi ya. 4 kelompok ya, 3 kelompok lagi. Jadi refleksi dulu pada pagi hari ini apa tadi Ibu buka ya. Dahulu PPT-nya tadi. Kita Jadi tadi sudah ada penjelasan tentang teks yang akan dianalisis, dan di kelompok 1. Nah, ini sudah benar sesuai. Nah, itu kelompok sama, namun ada yang Ibu jadikan catatan. Kira-kira apa? Kira-kira materi ini masing-masing paham belum? Struktur itu apa? Kaidah kebahasan itu apa? Struktur itu tadi ada 4 apa 5? Ada 4-nya itu udah dianalisis nggak sesuai dengan teksnya? Sudah? Sudah. Kaidah kebahasannya juga kan? Juga. Nah, mengapa nih Ibu tanya? Ibu refleksi nih. Mengapa pertanyaannya masih ada yang melenceng tidak seputaran struktur dan kaidah kebahasaan? Ayo. Kenapa? Mengapa masih seperti itu? Lupa Bu ke bawah suasana karena mirip Bu pelajarannya sama jurusan. Tidak apa-apa. Sambil mengingat pelajaran jurusan juga jadinya kan tetap saja belajar. Tapi lebih ke dalam ke depannya, besok-besok kalau ada presentasi bertanyalah seputaran materi atau konteks pada saat itu. Kalau saat itu konteksnya adalah struktur dan kaidah kebahasaan, yang ditanya apa? Struktur dan kaidah kebahasaan. Seperti Yusuf tadi, tepuk tangan dong untuk kelompok Yusuf. Tadi apa pertanyaannya Yusuf? Tadi apa pertanyaannya? Iya, apa yang terjadi jika kita membongkar pasang laptop tidak sesuai dengan teks prosedur? Pastinya apa? Hasilnya menjadi tidak baik sesuai yang dijawab oleh penyaji, tidak sistematis. Yang pastinya laptopnya bakal apa? Rusak. Ya, ada tujuan dari teks prosedur itu dibuat sehingga kita bisa membongkar pasang laptop itu dengan baik dan benar. Dan asal strukturnya juga baik dan benar. Manalah tahu langkah-langkahnya tertukar, bisa fatal. Makanya struktur itu, kaidahnya itu juga harus benar. Bukalah, ya. Kalau di situ dia harusnya buka tapi disuruhnya tutuplah yang dibuatnya. Bagaimana? Belum dibuka udah disuruh tutup. Benar nggak teksnya? Salah. Nah, seperti itu ya. Jadi kedepannya kalau misalnya presentasi yang bertanya harus seputaran konteks.
Nah, juga si moderator tidak boleh memberikan jawaban. Si moderator tugasnya hanya apa? Hanya memandu jalannya presentasi. Oke, ada yang mau merefleksi nggak presentasi pada hari ini? Presentasi ya, presentasi tadi kelompok yang penampil. Ada yang mau kasih refleksi nggak tentang si penampil? Ayo, oh ya Risma, tentang presentasi kelompok ya. Ya, bukan tentang pelajaran kita, tentang kelompok tadi. Kalian boleh komen nih, kalau kasih saran, masukan tentang kelompok yang tampil. Ya, silakan Risma. Iya, untuk kelompok yang tampil ya, refleksi dulu untuk penampilan kelompok ya. Oke, terima kasih Risma. Ada kelompok lain? Kelompok lain ada yang mau merefleksi tim penyaji atau teman yang lain lagi bertanya, boleh seperti Ibu tadi barusan merefleksi, ada? Ada? Oke, Hilal, apa mau merefleksi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hilal, saya ingin merefleksi tadi bagian Ibu pas menjelaskan tentang kaidah kebahasaan Bu. Iya. Itu bisa dijelaskan dengan lebih rinci lagi Bu supaya kami semua ini paham Bu. Oke. Kebahasaan. Siap, tepuk tangan. Gak apa-apa, Ibu direfleksi juga gak apa-apa. Ya, oke, mari sama-sama kita refleksi pembelajaran kita dulu. Nah, ini yang diminta sama Hilal. Jadi setelah kita merefleksi presentasi, kita lanjutkan kembali tentang pemahaman kita terhadap teks prosedur. Tadi, Ibu maunya karena kalian sudah menemukan masalahnya, jadi kalian mencari tahu dulu bersama-sama. Ya, di situ kalian struktur itu apa saja sih? Kan Ibu sudah kasih PPT-nya. Nah, untuk pemahaman kalian lebih lanjut tadi Ibu sudah ya, dari segi struktur tadi di awal sudah ya. Tujuan itu seperti apa? Material itu seperti apa? Kemudian langkah-langkah itu yang berupa petunjuk dan penutup. Ini adalah bagian yang wajib ada. Bisa berupa kesimpulan. Dan prosedur kerja yang telah dilakukan itu menurut kalian seperti apa? Sudah sampaikah ke tujuan kalian atau tidak? Nah, bagaimana ini juga memaparkan beberapa saran dari penulis untuk pembaca. Ya, misalnya lebih kepada pembaca nanti atau nanti ketika kita akan melakukan sebuah bongkar pasang laptop, jangan pernah lupakan gunakan alat safety seperti itu, alat yang baik dan alat yang sesuai dengan SOP-nya seperti itu ya. Boleh kasih saran di bagian penutup. Oke, sampai di sini struktur udah paham? Kita coba masuk ke kaidah. Nah, di sini menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu yang seperti apa? Berakhiran kan? Berakhiran i dan berakhiran lah. Tadi Ibu udah sedikit singgung, ada bukalah, tutuplah. Nah, lahnya itu adalah kalimat imperatif. Nah, kemudian kalimat persuasif. Di situ ada yang berisikan bujukan agar pembaca melakukan yang disampaikan penulis. Sama. Ya, tutuplah. Nah, ya. Jangan sampai lupa menggunakan pakaian safety. Nah, itu adalah kalimat ajakan, bujukan. Oke. Kemudian kata-kata teknis. Nah, tadi kalau kalian yang paham dengan pelajaran kalian, kalau buka bongkar pasang laptop, ada nggak di situ kata-kata teknisnya? Apa? Obeng itu apa namanya? Skrup. Terus bagian-bagian di situ di step-stepnya tadi ada tuh bagian kata-kata teknisnya apa? Sesuai dengan objek. Ya, apa? Kalian yang tahu? Toolkitnya diapain?
Diputar di perintahnya, teknisnya. Nah, seperti itu. Kalian sudah bisa ya membayangkannya. Jadi itulah kata-kata teknis. Kemudian verba material. Ini tadi Nosa sempat bertanya, verba itu yang seperti apa? Ada verba material kalau khususnya di teks prosedur ini. Seperti kata kerja, misalnya kata kerja fisik ya, yang melakukan sesuatu, misalnya mencuci, mengupas, memotong, memutar tadi ya, membongkar. Nah, seperti itu. Itu adalah verba material. Nah, yang selanjutnya ada kata bilangan. Step 1. Kalau Ibu sih bagian 1 ya kan, langkah 1 misalnya seperti itu. Ada atau pertama, kedua, ketiga. Itu adalah namanya kata bilangan. Nah, yang terakhir adalah konjungsi temporal. Konjungsi itu banyak, tapi kalau di teks prosedur itu hanya menggunakan konjungsi temporal yang berhubungan dengan waktu. Ya, paham? Oke, sampai di sini kesimpulannya. Refleksi terakhir kita, siapa yang tahu dalam mempelajari teks prosedur apa yang harus kita lakukan? Silahkan tunjuk tangan. Yang bisa silahkan tunjuk tangan. Ayo, Risma lagi. Ini kayaknya Risma kayaknya hobi ya, menilai ya. Oke, baik, silakan Risma. Tentang pembelajaran kita pada hari ini ya. Perkenalkan, saya Risma. Saya akan merefleksikan. Untuk hari ini kita mempelajari mengenai struktur dan kaidah pembahasan teks prosedur. Dan ada Iya, kira-kira strukturnya apa aja? Ayo, kira-kira. yang pertama ada tujuan, yang kedua ada material, yang ketiga ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada bentuk. Oke, udah paham ya Risma itu masing-masing bagian strukturnya? Sudah, tepuk tangan dong buat Risma. Ada lagi satu, kan tadi baru struktur. Ibu mau siapa lagi nih yang mau merefleksi pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Oke, siapa? Vina, ya. Oke, harapan saya bisa lebih aktif, percaya diri, dan meningkatkan keterampilan dalam berbahasa agar dapat lebih maksimal. Oke, refleksi pembelajaran kita hari ini ya dari Vina ya. Lebih aktif, lebih apa? Percaya diri, kemudian meningkatkan keterampilan dalam berbahasa. Kenapa Vina? Tadi temennya ada yang pakai bahasa yang kurang dipahami ya? Iya, besok-besok pakai bahasa yang baik dan benar. Tepuk tangan dong untuk Vina. Satu lagi dong, tadi tuh hanya struktur loh Risma. Kita tuh ada 2 loh hari ini poin utamanya. Struktur dan apa? Kaidah kebahasaan. Siapa yang bisa? Siapa yang mau merefleksi tentang kaidah kebahasaan? Ayo. Ayo, aduh, Hilal. Iya, Hilal lagi. Oke, silakan Hilal. Iya. Menggunakan kata ganti, kata kerja verbal, kata sifat, konjungsi, kalimat adjektif, kemudian kata, kalimat langsung dan tidak langsung, sama penggunaan istilah dan ciri kebahasaan sesuai teks. Oke. Benar? Benar. Tepuk tangan buat Hilal. Oke, jadi simpulannya pada hari ini itu dalam kita membuat sebuah teks prosedur itu tujuannya agar sesuatu yang kita lakukan itu dapat berhasil, dapat kita lakukan secara sistematis, baik dan benar, dan pembaca. Untuk siapa? Untuk pembaca. Jadi kalian buat teks prosedur atau kita sebagai pembaca membaca teks prosedur itu haruslah yang baik dan benar teks prosedurnya. Agar apa? Tujuan kita melakukan, membuat atau menggunakan sesuatu itu dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Sudah paham tentang struktur dan kaidah kebahasaan? Cek dulu dong, bagaimana perasaan hati dan tubuhnya? Apa kabarnya hari ini? Hatiku, pikiranku, tubuhku, fresh. Oke, baik. Terakhir, tadi ada asesmen awal, asesmen tengah, asesmen akhir. Kira-kira apa yang mau Ibu lakukan pada asesmen akhir ini? Ada kuis. Oke. Nah, kuis ini ada hadiah nggak ya? Tidak. Ada dong. Hadiahnya berupa es krim. Tidak. Hadiahnya adalah nilai pastinya. Tapi nanti ya, kita coba semua aktifkan kuisisnya di link. Kita mulai. Dan semuanya mulai mengakses ya. Tunggu, ini masih loading di sini. Boleh semuanya langsung bergabung saja? Sudah? Oke, kalau sudah bergabung silahkan mulai. Mulai saja ya. Waiting for the host to start. Oke, mulai saja ya. Mulai saja, lakukan saja kuisnya ya. Juara satu pasti Gary. Dah, oke. Ini join silakan. Tadi ada kesalahan teknis sedikit, silakan masuk dengan kode ini. Kita ulang. Kalau sudah bergabung baru kita bisa mulai, baru Ibu bisa akan tekan tombol mulai. Silakan gabung dengan kode permainan 545166. Oke, linknya Ibu bagiin gitu ya. Oke, ke grup ya. Oke, silakan gabung kembali. Biasa ya, teknis itu ya. Ingat ya tentang struktur, kebahasaan. Belum ada nih satu orang. Oh sudah, Rido. Siapa lagi? Hafsa. Ayo. Yusuf. Namanya beneran nama ya. Kezia, Cindy, Hafiz, Samdia, Abdillah, Nongsa, Pina. Aku tunggu Osama. Sudah berapa? Sudah 11. Ayo. Mana 10 lagi? 12. Gary, Bestia. 15, 16. Semuanya gabung ya. Yang nggak ada paket tethering dulu ke temannya. 17, 18. Oke, kita mulai saja ya. Pas 20 kita mulai ya. Oke, sudah 20. 1, 2, 1.
3 lagi ya. 4. Oke, mulai ya. Oke, silahkan mengerjakan. Yang tenang ya jawabnya ya. Baru 4 orang yang selesai. Cepet banget ya, hebat banget ya. Langsung keluar hasilnya kan? Ayo, yang tertawa-tertawa malu-malu itu pasti ada salah banyak itu ya. Oke, 19 orang, 20, 4 orang lagi, 21, 3 orang lagi, 22, 23, 20. Bisa ya, tak ada. Sudah 24 nggak ada nih. Takut-takut mengakhiri. Sudah? Sudah semua? Siapa yang belum nih? Bu cek dulu ya. Gary. Selesaikan Gary. Susah ya? Sudah Ger? Dah Ibu akhir ya. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Hasilnya nanti. Hasilnya akan Ibu simpan sendiri nanti ya. Pastinya yang cepet-cepetan ya yang akan dapat hasil yang terbaik ya. Oke, baik, sekali lagi Aksio, apa kabarnya hari ini? Tubuhku fresh. Tepuk tangan dulu. Di awal, di akhir, di tengah, pokoknya Bu Sherly nanya terus lah kabarnya ya. Gimana? Karena kalian harus tetap fresh walaupun pembelajarannya sudah hampir selesai. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini ya Aksio. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Aksio yang sudah sangat berperan aktif dalam pembelajaran teks prosedur kita, khususnya di tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis teks prosedur, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur yang baik dan benar. Minggu depan siapkan diri, kelompoknya lagi, kita akan membuat teks prosedur. Nah inilah nih hasilnya ini setelah kalian mengetahui teks prosedur itu apa, kemudian struktur dan kaidahnya seperti apa. Minggu depan kita akan membuat teks prosedur yang baik dan benar sesuai dengan struktur dan kaidah yang sudah dipelajari pada hari ini. Oke semuanya. Nah kita tutup dulu pembelajaran kita karena setelah ini kita akan istirahat ya. Anak ibu semua Aksio akan istirahat ya. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aksio. Pagi Aksio. Oke.
Oke, silakan istirahat. Ibu pamit terlebih dahulu. Oke, baik. Selamat sama-sama, Aksio.